bagi rekan-rekan yang belum punya domisili kantor, harap diurus secepatnya. Yang belum punya domisili kantor, karena bukan berarti bahwasanya rekan-rekan ini tidak bisa memberi bantuan hukum. Kalau mohon kepada yang aktif mikrofon tolong dinonaktifkan supaya teman-teman lebih concern. Saya juga ada concern kalau terganggu. Jadi regulasi akan saya jelaskan di sini bagaimana teman-teman kita semua bisa dapat manfaat di sini. Ya, tanpa memikirkan kepentingan pribadi saya hanya ingin melihat bagaimana lembaga bisa berkembang sehingga kita semua bisa berkembang tanpa ada batasan-batasan tadi, sehingga semua ruang-ruang yang terdesakan negara tadi untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan biaya, ruang-ruang tadi untuk mendapatkan insentif, itu bisa kita bisa dapat sepanjang kita berjalan sesuai dengan regulasi, ketentuan yang tertentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi nah sekarang kita memulai dengan cara menyiapkan semua, mempersiapkan semua persyaratan-persyaratan yang tertuang sebagaimana format yang telah saya kirimkan tadi. Itu tadi pagi. Karena berhubung kita punya waktu ini sangat mepet, sehingga saya berharap agar rekan-rekan atensi penuh dengan urusan yang satu ini. Terlepas dari itu nanti saya jelaskan satu-satu ya. Jadi tolong yang masih aktif mikrofon tolong dimatikan, jangan kebiasaan mau disampaikan. Jadi kepada kepengurusan yang apa tadi itu judulnya itu permohonan pemberian apa ini? Orang baru masuk. Jadi permohonan pemberian RS, OPQRS. Jadi format permohonan pemberian bantuan hukum saya sudah kirim. Ketika sudah A1, maka saya akan kirimkan tanda tangan digital saya. Jadi didengarkan baik-baik, ketika kepengurusan sudah A1, format sudah aku terima kembali, dikirim ke saya, maka saya akan kirimkan tanda tangan digital saya kepada ketua, supaya saya sengaja tidak gembor-gembor tanda tangan saya, karena di tanda tangan itu yang saya akan kirim itu di sana tertera daripada stempel DPN, sehingga saya tidak expose lagi. Karena nah ini saya buka formatnya rekan-rekan sekalian, tolong diperhatikan dengan baik. Jadi nomor ini di sini masuk alamat kantor pusat ya, kantor Dewan Pimpinan Nasional. Karena kita belum akreditasi, berarti masih masuk alamat kantor pusat. Kemudian di bawahnya kantor Dewan Pimpinan Provinsi. Dewan Pimpinan Provinsi. Itu kosong ya. Dewan Pimpinan Provinsi masing-masing diisi berdasarkan provinsinya. Dewan Pimpinan Provinsi. Kemudian nomor 001 LBH CLPK DPN SPP BH 2021, surat permohonan pemberi bantuan hukum SPP BH ya. Nah, ini nomor ini register saya yang terbitkan ya rekan-rekan, tolong diperhatikan dengan baik, karena ketika bukan saya yang register, bukan DPN yang register, ketika kita akreditasi berpotensi ada provinsi yang tidak mendapat bagian. Ini salah satu pertimbangan saya. Jadi diperhatikan apa alasan tadi sampai register di provinsi, di pusat, karena ketika register tadi bukan di pusat, berarti ketika akreditasi kembali masing-masing mengikuti provinsinya. Itu salah satu alasannya. Kemudian permohonan kerjasama pemberi bantuan hukum lampiran 1 bundel sifatnya penting kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri, ya. Tolong diperhatikan Pak, negeri kasih masuk namanya pengadilan negeri apa, di alamat lengkap ya, dengan hormat. Seterusnya, ya selanjutnya izinkan kami atas nama Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan LBH CLPK melalui Dewan Pimpinan Provinsi. Provinsi apa? Yang beralamat di, masukkan alamat sesuai dengan surat keterangan domisili kantor yang tertuang dalam SKT. Ya.
yang tertuang dalam surat keterangan domisili ya. Dalam surat keterangannya, ya, untuk menjadi salah satu lembaga pemberi bantuan hukum pada pengadilan negeri dijelaskan nama pengadilannya, ya, dijelaskan nama pengadilannya. Kemudian seterusnya, adapun yang menjadi tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat kurang mampu dan marginal, sekaligus untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan akses bantuan hukum apabila sedang berhadapan dengan masalah hukum. Olehnya itu, besar harapan kami akhirnya Bapak Ibu, pimpinan berkenan mendaftarkan organisasi kami pada pengadilan negeri titik sebagai salah satu organisasi pemberi bantuan hukum yang berhak memberikan bantuan hukum di pengadilan ini. Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan fotokopi dokumen berupa 1. Surat keputusan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi dan seterusnya, surat keterangan domisili kantor Dewan Pimpinan Provinsi Kabupaten sesuai dengan kabupaten pengadilan karena kita memohon di pengadilan negeri. Tolong diperhatikan. Kantor di kabupaten ini, Bapak Ibu sekalian, cukup dengan alamat siapa rumah teman di situ yang bisa dijadikan alamat keluar masuknya surat. Tidak semestinya harus mewah ya. Tapi kalau mau mewah ada dasar untuk izin Pak Ketua kalau bisa alamat di jangan dulu Pak, belum waktunya bertanya dulu Pak. Jangan dulu menyela supaya paham semua. Supaya paham semua, jangan ada menyela. Harus diperhatikan dengan baik karena di sini banyak formula, beda yang sudah advokat. Advokat saja banyak yang tidak tahu regulasi. Iya, kader CLPK ini saya tahu semua taraf-tarafnya, bahkan paralegal saja banyak yang tidak tahu apa itu paralegal. Jadi dengarkan baik-baik dulu. Supaya dipahami regulasi sistem pelaksanaan untuk bisa mendapatkan akses di pengadilan karena tidak serta-merta Bapak suruh masuk, Bapak diterima. Jadi saya mau jelaskan. Jadi kemudian lampiran kedua itu adalah surat keterangan domisili kantor Dewan Pimpinan Provinsi, dijelaskan provinsi mana, kabupaten mana, tempat pengadilan sesuai dengan pengadilan kita mengajukan permohonan. Ya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk dalam satu kabupaten bisa mohon di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Saya ulang, di dalam satu kabupaten bisa mengajukan permohonan pengadilan agama dan pengadilan negeri. Kemudian, untuk kabupaten yang berdekatan, dianggap tidak menyulitkan aksesnya, bisa mengajukan pada dua pengadilan negeri. Bisa mengajukan pada dua kabupaten yang berdekatan. Untuk rekan-rekan yang punya 2 advokat dalam satu kabupaten, satu provinsi, punya 3, punya 4, punya 5, dan seterusnya, bisa masing-masing 1 orang advokat mengajukan pada satu pengadilan. Caranya, semua struktur kepengurusan nama-nama advokat yang ada di provinsi tersebut tanda tangan di surat permohonan tersebut, sekalipun hanya 1 orang yang hadir beracara di pengadilan itu. Sekalipun cuma 1 orang yang hadir beracara di pengadilan tersebut. Masukkan seluruh nama-nama, kirim KTA dan BAS-nya. Kemudian jangan lupa, saya sampaikan pada poin nomor 10, jangan pernah mengabaikan daripada adik-adik kita yang sarjana hukum tetapi belum berstatus advokat. Lampirkan sertifikat paralegalnya, banyak main-main. Kemarin saya kasih gratis kalian ya, ingat. Rekan-rekan diklat 1-3 gratis kalian. Bisa dikatakan saya kasih saja kalian. KTA, mana sertifikat, mana tidak dicetaknya pula. Minta lagi hari ini. Emang cuma saya urus kalian? Iya. Apa kurangnya saya? Minta terus ada yang sampai 7 kali minta loh ini barang. Kalau dikasih cetak. Sekarang pada sibuk minta sama saya kadang jual mahal juga. Saya mau buat aturan. Peserta yang kehilangan sertifikat ataupun KTA-nya bukan mau dijual tapi didenda karena ceroboh dan tidak tanggung jawab. Dia harus bayar 300.000. Baru saya kasih. Karena apa? Main-main semua. Tidak ada yang serius, terlalu murah mungkin. Iya, ini dengarkan baik-baik. Adik-adik sertifikat advokat magangnya, sertifikat paralegalnya tadi di saat mengikuti itu difotokopi dan dilampirkan bersama dengan kartu tanda anggotanya supaya dia bisa ikut beracara.
dia bisa ikut beracara. Sebentar saya perlihatkan, saya ajari regulasinya. Ini perhatikan kepada advokat senior, berdayakan adik-adik kita, berdayakan kita punya adik-adik yang sudah sarjana hukum, supaya dia ke depan terlahir sebagai seorang advokat yang punya elektabilitas tinggi dan profesional. Iya, malu kita ini, malu seorang kader CLPK, biar nyusun berkas perkara nggak tahu. Ya malu. Jadi apa tadi? Apa tiap hari dikirimkan masuk materi-materi apa? Tiap hari kita hampir tiap hari saya kirimkan masuk materi-materi hukum supaya apa? Supaya kualitasnya bertambah. Itu harapan saya sebenarnya. Jadi kemudian coba ambil cas caret tuh. Anda. Nah kemudian surat di lampiran ketiga itu surat keputusan pengesahan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu di fotokopi ya, masing-masing sudah ada itu sama ketua. Kemudian yang keempat, surat tanda anggota LBH KTA, kartu tanda anggota LBH, CLPK Cinta Lingkungan Pencari Keadilan. Di situ masing-masing ditulis namanya. Jadi sesuai strukturnya ya, yang bertanda tangan di bawah ini A, B, C dan semua dengan strukturnya semua di situ. Jadi kemudian nomor peserta wajib pajak LBH Cinta Lingkungan Pencari Keadilan NPWP. Bagi yang tidak ada NPWP-nya masih bisa menggunakan NPWP, masih bisa menggunakan NPWP pusat ya. Dengarkan dulu baik-baik. Nanti saya jelaskan semua. Kemudian buku rekening atas nama LBH Cinta Lingkungan Pencari Keadilan yang belum ada rekening LBH CLPK masih boleh menggunakan rekening pusat. Nanti setelah jadi MOU-nya usahakan punya rekening masing-masing provinsi. Tapi ingat, bukan kabupatennya, provinsi. Ya. Tidak ada pelayanan rekening kabupaten karena kita tidak punya wilayah hukum, tidak ada kita punya jaringan di kabupaten. Jaringan organisasi bantuan hukum itu hanya di Kemenkumham, perwakilan provinsi masing-masing. Jadi tidak seperti Ormas, tidak seperti LSM, tidak seperti media, ada Kominfo kalau media, ada Kesbangpol kalau ini, ada Kesbangpol kalau LSM, kalau Ormas. Kalau organisasi bantuan hukum itu hanya di provinsi. Dia mendaftarnya itu hanya di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perwakilan provinsi masing-masing. Di sana dia terdaftarnya. Bukan di Kesbangpol pergi di sana. Banyak yang pergi di sana menganga saya lihat. Ya, jadi tanya dulu regulasi, jangan sok tahu. Jadi banyak orang bilang gini-gini, apa yang kau tahu? Ya, apa yang kalian tahu? Dengarkan pendapat saya lebih tahu ini barang. Iya, saya tahu kalau susunan administrasi, susunan organisasi tahu kalau saya sudah capek berlembaga. Nah, jadi gini caranya. Kemudian kartu tanda anggota LBH, kemudian kartu tanda penduduk. Ingat, yang tidak ada kartu tanda penduduknya KTP-nya Pak Ketua, mohon maaf jangan masukkan dalam SK. Sementara coret dulu namanya. Jadi jangan sakit hati. Kalau ketuanya minta 1-2 kali tidak dikasih, keluarkan dulu dia daripada menghalangi orang banyak. Begini prinsip berlembaga. Kita ini kerja mau efisien, mau cepat. Ya. Kemudian kartu tanda anggota advokat, kemudian beri kartu tanda anggota, kartu tanda advokat yang ada namanya di SK LBH CLPK. KTA advokatnya itu dilampirkan. Di fotokopi ya, diperhatikan. Ada saya lihat, tapi ada saya tulis. Tetapi saya jelaskan dulu di sini supaya teman-teman bisa memahami. Kemudian BAS, berita acara sumpah advokat LBH CLPK. BAS-nya pengacara itu. Apa BAS-nya kalau advokat magang? Apa pengganti BAS? Itulah sertifikat paralegal. Iya. Jadi adik-adik sekalian sekarang ini banyak yang kelam kabut karena barangnya belum pernah dicetak, terhapus HP-nya, hilang HP-nya, filenya terhapus, kebingungan. Saya selalu membuka ruang. Yang belum punya KTA, sampaikan ke saya buatkan kamu cepat. Kirim fotomu. Foto dikirim pun susah banget. Bingung juga saya ini. Apalah kurangnya saya seorang Aslam ini. Saya kasihan lihat kalian sebenarnya. Ya, saya mau kalian ini tidak ada batasan dalam bergerak. Tapi bingung saya ya. Atau saya terlalu baik mungkin. Gimana? Bingung saya. Nah ini tadi. Yang tidak ada, sampaikan konfirmasi mulai malam ini sampai besok saya berikan pelayanan. Yang tidak punya KTA, yang tidak punya sertifikat, sampaikan saya. WA secepatnya ke saya sampaikan kepada rekan-rekan, saya terbitkan secepatnya. Karena apa?
Saya mau kalian tidak ada batasan dalam memberikan bantuan hukum. Ya, gini. Kemudian sertifikat keikutsertaan ya dalam kegiatan diklat advokat dan paralegal untuk pengurus LBH Cinta Lingkungan Pencari Keadilan yang masih berstatus paralegal ataupun advokat magang. Ini khusus untuk sarjana hukum di pengadilan. Bisa dipaham? Boleh, silahkan bertanya sebelum kita pindah ke urusan kepolisian. Silahkan bertanya rekan-rekan. Buka, perkenalkan diri, 1, 2, 3. Penanya pertama saya berikan kesempatan 3. Sebelum kita lanjut pada sesi kedua, bagaimana cara permohonan pengajuan pemberi bantuan hukum di kepolisian. Silahkan bertanya. Izin, Tom. Siap. Agus Setiawan, DPK Jakarta Barat. Siap, Bang. Lanjut. Ya, kemarin kan sempat terkendala Ya, bahwa ya. saya minta SK itu kan nggak cepat-cepat turun gitu kan. Nah, baru kemarin saya dapat info juga dari teman-teman Jakarta Barat, baru dikeluarkan SK dari ketum. Nah, kebetulan kan jadi saya ketuanya. Nah, permasalahannya ini kan saya terbentur dengan provinsi DKI. Bagaimana dengan DKI gitu, Tom? Nah, pergerakan DPK ini seperti apa? Gitu, Tom. Terima kasih, Tom. Ya. Oke, lanjut. Jadi gini, Bang, terkait ini terkait DPP DKI, kita sangat memaklumi bahwasanya beliau ini Bang siapa ini? Ketuanya kemarin. Fernando kemarin ya. ketuanya. Bang Fernando ini, beliau ini kan memang super sibuk. Jadi itu sebenarnya salah satu alasan kemarin saya tunjuk Abang dulu. Tergiring dari Abang terlempar ke Agus Kristianto. Beliau juga kayaknya sibuk. Nah, inilah polemik yang ada di Jakarta. Jakarta ini 50 orang lebih loh. Kader kita. Belum terdata yang lompat keluar sebelum masuk. Sebelum terdata semuanya, belum terdata. Iya. Jadi untuk sementara waktu, Bang, kita pakai dulu yang ada. Kan. Ketika masuk, silakan masuk Kabupaten Jakarta dulu, karena saya lihat ada beberapa orang sarjana hukum kasihan di Jakarta ini. Ketika kita tidak pakai ini, anak-anak ini semakin tidak mengerti bagaimana cara beracara. Kalau hanya sekedar kita ikut di PKPA-nya, itu ada batas. Dan saya harus akui bahwasanya duduk di bangku pendidikan itu hanya 40%, bahkan hanya 30%. Di sana di lapangan baru kita bisa sempurnakan kita punya ilmu. Ya. Jadi inilah tadi yang menjadikan saya kebingungan bagaimana tadi supaya teman-teman ini bisa aktif, terutama sarjana hukum. Mereka ini dalam waktu beberapa lama dia bisa menguasai. Ya. Mereka ini bisa menguasai materi, pandai menyusun kronologis, bisa menyusun daripada berkas perkara. Jadi bisa sebentar malam, Bang, nanti kita lihat terkait Jakarta, nanti kita komunikasi pribadi sebentar ini, Bang Agus, terkait Jakarta ya, bagaimana ke depannya. Karena memang butuh, saya beberapa kali kirim pesan masuk di DPP Jakarta, memang nggak ada balasan sampai kurang lebih 3 bulanan ini, memang nggak kontak, nggak terlalu nyambung lah gitu. Masing-masing saya lihat teman-teman punya grup juga, alhamdulillah banyak di sana pembahasan tentang wawasan tentang hal-hal yang kita tidak bahas di CLPK ini. Sebuah yang patut kita apresiasi, malah kita bangga mengenal mereka. Ini saya senangnya karena Bang Kristianto ini, dia kehebatan di perlindungan konsumen. Kemudian siapa Bang Fernando Rilintong Samosir ini kan memang kita tahu beliau ini adalah kurator. Jadi kita lembaga ini memang CLPK ini memang sesuatu yang luar biasa banget. Terlepas daripada 30 orang spesialis ahli memang yang diakui berhak memberikan kesaksian dalam pengadilan 38 orang. Kita punya kurator, kita punya orang spesialis konsumen. Ini sesuatu yang inilah sebenarnya nilai plusnya yang ada di CLPK ini. Semua lini dan semua aturan-aturan yang ada, saya lihat benturan-benturan hukum itu sudah dimiliki oleh CLPK. Tinggal kita mau bagaimana kualitas. Kalau kuantitas kita sudah luar biasa banget. Tinggal kualitasnya lagi. Jadi nanti kita lanjut terkait masalah Jakarta nih, Bang Agus. Sebentar saya Bang Agus ya. Oke, siap, Tom. Jadi gini, Tom, maksudnya kita kan sudah bergerak juga untuk Jakarta Barat. Jadi kan ada perkara juga yang sudah mau masuk nih. Semalam juga kita sempat bicara juga sama tim Jakarta. Tapi kan baru ini kita juga mengadakan rapat nih, temuan sama ketum udah beberapa bulan sempat
nggak kontak ya. Nah, ketika nanti ada perkara masuk, bagaimana? Apakah kita menyangkut ke DPP apa langsung ke pusat gitu tuh? Kalau memang dapat izin dari pusat ya sudah kita bergerak tanpa menunggu instruksi dari DPP begitu tuh. Jadi sebenarnya gini aja Bang. Jadi kan semua pengurus kabupaten itu kan ketuanya minimal ketua itu kan masuk di provinsi di anu lagi mereka masuk di grup ini lagi provinsi. Jadi sampaikan saja tembusan. Ya. Asal ada tembusan masuk, lepas tanggung jawabnya. Ya, lepas tanggung jawabnya. Karena jangan karena tidak bergeraknya provinsi, akhirnya kabupaten juga tidak bergerak. Jangan bergantung. Pokoknya bergantungnya kepada pusat. Jadi sebenarnya kalau pemberi bantuan hukum itu memang yang bekerja kabupaten, bukan provinsi. Provinsi hanya mengarahkan. Ke depan kan begitu, Bang. Jadi karena awal daripada perkara itu masuknya memang dari bawah dulu, dari kabupaten. Ya, kabupaten. Gitu. Jadi sepanjang ada pemberitahuan, maka gugur kewajiban daripada kabupaten tersebut. Caranya minimal dipoto, sekalipun bukan lewat file, dipoto saja surat kuasanya. Kan di sini yang mau ditahu surat kuasa aja. Kalaupun selesai perkaranya, putusannya saja. SP2HP-nya apa, itu saja yang dipoto dikirim ke DPP. Terserah DPP, yang jelas lanjutkan ke DPN, selesai. Lepas tanggung jawabnya. Itu saja kalau kita. Supaya ada upaya pemberian perlindungan hukum ketika ada terjadi apa-apa. Jadi kita tidak kaget. Ini saja yang kita mau tahu. Apakah di sana kerja atau tidak. Nah, saya jujur saja saya tidak pernah berpikir bagaimana apakah teman di sana dapat duit atau tidak. Yang saya pikir apakah mereka kerja atau tidak. Ini saja kalau saya mau mereka dapat duit. Apa itu? Aku tidak mau urusin, tidak ada urusan aku di sini. Di sini saya punya urusan adalah bagaimana teman-teman semua bekerja, karena ke depan dalam 2023 ini kita akan mendapatkan ruang besar. Nah, ini sudah mulai. Mereka yang punya advokat dapat kenikmatan, dapatkan manfaat ketika diterima permohonannya, ya tentu MOU minimal 20 juta di pengadilan ada buat beli ATK-nya, buat transport ke sana kemari. Nah, setiap bulan ada masuk. Ya. Jadi sementara kalau memang kepepet tadi untuk membuka rekening, cantumkan dulu rekening pusat, kemudian ketika ada uang masuk berdasarkan pemberitahuan pengadilan, kirim resinya. Saya akan transfer ulang ke kabupaten. Saya tidak main-main. Ya, jangan ada berpikir saya ini mau meraup keuntungan tidak ada. Saya jauh dari niat saya. Saya mungkin Bang Agus Kristianto tahu bagaimana karakter saya dari Diklat 1 sampai hari ini, dari Diklat 3 beliau gabung. Saya memang tidak pernah ada niat ke sana. Saya punya cara sendiri dan Allah punya cara sendiri, sistem sendiri yang Allah sudah setting untuk saya mendapatkan rezeki saya. Ya, saya mau ini lembaga tidak ternodai hanya dengan kepentingan pribadi. Itu saja kalau saya punya prinsip. Jadi rekan-rekan sekalian, NPWP terkait NPWP jangan ada yang mengurus di kabupaten kota karena di kabupaten kota provinsi karena apa? Terlalu banyak pajak yang kita bayar. Nah, kalau satu saja NPWP-nya pajaknya berarti kita satu pintu bayarnya. Kalau mungkin kita bayar sampai 5 juta, 15 juta, berarti kan kita ramai. Kalau di sana satu kabupaten 5 juta, semua kabupaten 5 juta, provinsi juga bayar sekian, kan kasihan kita. Kita sama-sama kasihan. Ini salah satu wacana saya, sehingga apa yang menjadi tujuan dibuatnya satu NPWP. Kalau terkait rekening, asal konfirmasi daripada bendahara pengadilan, berapa besaran yang tertransfer masuk atas nama pemberi bantuan hukum di pengadilan ini, saya cek dan masuk, saya akan transfer ulang. Ya, bendahara sudah mengirimkan surat kuasanya ke saya bisa tarik ini, karena itu ribetnya, jujur saya sampaikan, ribetnya ini barang, ketika rekening lembaga, maka dia harus 2 orang yang menghadap di teller. Ketua dan bendahara harus menghadap sama-sama, karena kita tidak diberi ATM. Ya, kita tidak diberi ATM ya. Ya, dan tidak bisa kecuali ada surat kuasa bendahara ataupun bendahara yang mau menghadap harus ada surat kuasa dari ketua. Inilah ribetnya sebenarnya kita ini. Makanya apa alasan saya sampai hari ini di diklat ini pun saya masih menggunakan rekening pribadi karena bendahara kita ini orang sibuk, orang tidak bisa didapat tenaganya, pokoknya orang super sibuk. Ya, karena apa tadi? Dia orang medis, ya tentu ribet. Nah, seperti itu, apalagi berjauhan.
Ada di Sumatera, saya di Sumatera, di Sulawesi, ya memang ngeri lah. Mau tarik 100.000 harus pulang Sulawesi kan kacau ini barang. Ya, jadi seperti itu. Mungkin bisa dipahami bahwasanya silahkan jalan sepanjang ada pemberitahuan masukkan ke grup provinsi, makanya dibuat grup WhatsApp itu, masukkan ke grup provinsi, tembusan surat kuasanya, tembuskan ke pusat, selesai tanggung jawabnya Bapak. Tidak ada lagi urusan. Saya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jangan karena cengengnya tadi, terlalu manjanya tadi provinsi ini sampai kabupaten tidak bekerja. Saya di sini tidak mau melihat siapa yang ini. Yang saya mau lihat siapa yang kerja. Itu yang saya pandang. Tidak ada urusan saya kepada yang lain-lain. Karena apa? Apa artinya lembaga yang dibuat kalau tidak ada kerjanya? Ya kegiatan yang dilihat di sini, negara memandang kegiatan kita. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin sudah cukup, Bang. Satu lagi Tom. Jadi berarti kabupaten diberi wewenang untuk direct ke pusat ya, tanpa perlu ke DPP Jakarta. Gitu. Misalnya Jakarta Barat langsung direct ke pusat gitu ya. Langsung ke pusat saja. Jadi tetap memberikan konfirmasi ke provinsi, tetapi tembus ke pusat. Dan pusat boleh sampaikan langsung, memberikan langsung. Karena apalagi kalau tidak aktif begitu, bingung Bang. Bingung kalau kita harus tunggu dia berkomentar. Kalau 3 bulan mau komentar, sementara orang sudah mau meninggal, kan mati. Ya mati. Jadi itu jadi saya, makanya saya bilang pimpinan, bagaimana pimpinan ini semua bisa aktif 1 kali 24 jam. Seperti saya kalau masuk pesan sampai 20-30 baik dari kader ya maupun pimpinan-pimpinan kabupaten provinsi, kalau saya tidak balas waktu itu, maka saya akan jawab ketika saya terbaca daripada pesan tersebut. Karena saya punya tanggung jawab moral yang begitu besar terhadap seluruh kader-kader lembaga CLPK. Saya tidak main-main, Pak. Iya, saya tidak main-main. Jadi kalau kita mau bicara manfaat di sini, mau bicara kalau uang ya, kalau uang ya tidak usah kita mau bicara kalau uang ya. Kita di sini sama-sama menderita. Saya dari awal kubangunnya lembaga ini belum tahu aku bagaimana enaknya makan uang CLPK. Tapi alhamdulillah, saya syukur punya teman yang banyak, punya saudara yang banyak, di mana saya berada di sana, saya ada yang beliin kopi, ada yang beliin saya rokok. Ini saja keuntungan saya. Banyak saudara saya, banyak sahabat saya. Ini yang terutama, sesuatu yang istimewa banget bagi saya. Ya, jadi itu. Langsung aja, Bang. Langsung ke sini. Langsung itu aja. Mungkin ada lagi yang mau ditambah? Oke, siap-siap Tom. Berarti nanti reportnya langsung ke pusat aja ya? Ke pusat saja. Tembuskan ke pusat. Sudah selesai tanggung jawabnya. Itu aja. Oke, siap-siap. Terima kasih Tom. Assalamualaikum. Izin masuk Pak Ketua. Siap. Dari Jogja Pak Ketua. Halo. Dari mana? Dari Jogja Pak Ketua. Yogyakarta, oke siap. Yogyakarta. Ini Pak Ketua, kami punya kesulitan saat ini. Kami tidak ada advokatnya Pak Ketua. Jadi saya dengan rekan-rekan saya ini saya sendiri kan sudah sarjana, tapi basic saya ilmu sosial Pak Ketua. Yang adik-adik yang lain ini masih kuliah di bagian hukum ini, belum lulus. Ini bagaimana solusinya Pak Ketua? Ya, jadi begini, untuk sementara waktu, ya, permasalahannya ini barang kan 1 kali 1 tahun. Untuk 1 tahun ini, ketika belum ada dalam waktu dekat, sebelum tanggal 25, belum ada advokat yang bergabung, berarti belum bisa mengusulkan masuk di pengadilan. Tapi di kepolisian sudah bisa. Dengarkan dulu ya. Di kepolisian sudah, nanti saya arahkan cara-cara di kepolisian sebentar. Ini kita masuk fokus ke pengadilan dulu. Tetapi sekiranya ada teman sampean yang mau bergabung advokat, langsung kirim datanya ke saya pada malam ini. Kapan itu? Sebelum tanggal 13. Kirim datanya ke saya, karena 13 saya OTW Medan. Baik, Pak Ketua. Nah, kirim cepat KTP-nya, masnya kirimkan saya buatkan KTA secepatnya, dimasukkan dalam struktur kepengurusan. Nah, gitu. Baik, Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua, itu saja. Saya kembalikan. Siapa lagi Pak yang ini? Mungkin Pak Ketua untuk format ini ada Pak Ketua perwakilan Kalimantan Barat. Lanjut dari mana? Kalimantan Barat. Kalbar ya, siap. Nah, Bang. Format kuotnya ada nggak Pak Ketua untuk kita mau kirimkan ke pengadilan negeri? Formatnya? Iya. Oh, belum dapat Bang. Belum dapat format kuot. Kirim ke email saya ya Pak Ketua. Ya boleh siap. Siap ya Pak Ketua ya. Oke Pak Ketua. Oke, siapa lagi Bang? Lanjut.
Sekarang sudah 3 penanya. Oke, saya lanjut kepada tata cara permohonan pengajuan di kepolisian. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kita sudah masuk kepada fase bagaimana tata cara mengajukan permohonan pemberi bantuan hukum pada tingkat kepolisian. Jadi permohonan pemberian bantuan bisa di seluruh kabupaten pada provinsi itu. Ya, jelas ya bahwasanya boleh mengajukan di semua kabupaten, di semua polres, ya, di semua polres di provinsi tersebut. Ya, nah caranya bagaimana? Struktur tetap sama dan lampirkan semua data-data yang ada, lampirkan semua data-data yang ada bapak-bapak ibu pegang hari ini, sama dengan cara-cara yang masuk ke pengadilan. Tetapi yang masuk di pengadilan, yang paralegal bukan sarjana hukum, itu tidak perlu dilampirkan. Tidak terlalu penting. Ya. Nah, untuk di kepolisian semua dilampirkan. Nah, wilayah yang belum ada, dengarkan baik-baik, wilayah yang belum mendapatkan mitra advokat, belum ada advokat yang bergabung, pimpinannya konfirmasi ke saya. Saya kirim bas saya selaku advokat pendamping, dan saya kirimkan KTA saya selaku advokat pendamping. Didengarkan baik-baik, yang belum ada advokat bergabung dalam provinsi, kabupaten, kota, syarat untuk memberi bantuan hukum pada tingkat kepolisian dalam hal ini pendampingan hukum, maka sampaikan ke saya karena saya tidak bisa menghafal satu-satu yang mana belum ada advokatnya, saya minta maaf. Saya kirimkan bas saya kepada WA ketuanya dan KTA saya kepada WA ketuanya, lampirkan saya selaku pengurus di situ, tim advokat, selaku advokat pendamping karena itu adalah penanggung jawab, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan akses kalau ada MOU-nya, kalau saya tidak salah mendapatkan insentif sebesar Rp500.000 per satu perkara. Tapi ketika dia perkara pidana, apabila dilimpahkan ke pengadilan, berarti selesai. Ya, maka insentif tersebut berhak untuk didapat. Untuk perkara pidana, ketika dia terlimpah P21 masuk ke kejaksaan, dan masuk, sudah dinyatakan P21, sudah terlimpah masuk di pengadilan, berarti tanggung jawab Bapak Ibu sudah selesai, maka insentif tersebut berhak untuk didapat. Ya, tapi jangan pula karena telat sampai berisik, ribut dengan kepolisian, akhirnya mitranya jauh, gitu. Kemudian, ketika terjadi perdamaian, maka itu pun dianggap bahwasanya tugasnya sudah selesai. Ya. P21 tugas selesai, terjadi perdamaian sudah selesai. Itu yang harus dipahami semua. Hubungi semua polres yang ada di provinsi Bapak Ibu sekalian. Ajukan permohonan kerjasama selaku pemberi bantuan hukum dan buat MOU bersama dengan Kapolres. Kapolres tadi selaku yang menaungi daripada polsek-polsek yang ada. Kerjanya mungkin agak ribet, tetapi Bapak ini akan dikenal, tidak ditanyakan lagi. Dia tidak bertanya lagi, ini dari mana? Pasti dikenal mukanya. Izin kami dari LBH CLPK, kami ada MOU dengan Polres. Kemarin pada tanggal sekian, kami hadir selaku kuasa hukumnya ini. Kalau advokat jangan bilang merasa, kalau bukan advokat jangan bilang merasa hukum. Sampaikan saya hadir selaku kuasa hukumnya yang bersangkutan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu jadi semua bebas kalau di kepolisian ya. Masuk di kepolisian, masuk di kejaksaan, semua bebas. Nah, di kejaksaan dengan kepolisian semua sama permohonannya. Tapi ingat, polisi dan jaksa hanya satu munculnya insentif. Hanya di kepolisian. Tetapi untuk menggait bagaimana jaksa ini bisa menjadi bagian kita, maka kita tetap masuk memperkenalkan diri kepada kejaksaan, bawa bukti MOU dengan kepolisian, bahwasanya saya dari LBH Cinta Lingkungan Pencari Keadilan, ini kami ada MOU dengan ini, perkenalkan. Kalau perlu menyurat permohonan audiens, bertemu, iya, tidak ada salahnya kita menyurat untuk bertemu dengan kejaksaan supaya kita dikenal. Jadi jangan kita benturan terus dengan penegak hukum, bukan kita takut, tetapi ketika hal kecil jangan kita benturan. Tetapi ketika kita dipaksa tadi oleh hukum untuk benturan, maka kita lawan. Jangan kita pernah takut. Negara ini rakyat. Ya.
Saya selalu mengatakan negara ini milik rakyat. Ketika hak rakyat dikebiri, maka kita teriak. Kalau kalah di bumi, maka kita teriak sampai di langit. Itu aja kalau kita. Jadi itu selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, selanjutnya, rekan-rekan sekalian, hal-hal yang dianggap tidak diketahui, langsung konfirmasi ke saya dalam waktu dekat ini supaya semua bisa memahami dengan jelas susunan-susunan surat ini. Tadi masih ada yang mau ditambahkan, kepolisian, kemudian nomor 11, tembusannya ini adalah arsip atau pertinggal. Ini tadi saya lupa tulis. Jadi supaya kerjanya kita pas. Kemudian perlu juga saya sampaikan kepada rekan-rekan, di dalam penanganan perkara jangan pernah lupa Bapak Ibu mengirimkan kronologisnya ke saya. Ada penanganan perkara, tidak usah saya sebut, yang sampai hari ini klien kebingungan. Dia minta saya campur tangan, saya sampaikan saya tidak bisa campur tangan, saya takut salah. Karena apa? Kronologis masalah tersebut saya tidak tahu. Silakan konfirmasi kepada beliau, kepada yang bersangkutan, saya sampaikan begitu. Jadi sampaikan kronologisnya ke saya, tidak ada salahnya kita gelarkan sama-sama. Ya kan kita buat grup WhatsApp. Khusus untuk perkara itu, hadirkan orang-orang investigatornya kita, orang-orang yang bisa ada ide-ide cemerlang bisa dimasukkan dalam gelar perkara. Kemudian libatkan saya di situ. Libatkan juga yang punya perkara supaya saya bisa interview langsung. Saya bisa tarik supaya saya bisa juga menarik benang kusutnya. Ya kan? Supaya saya tahu pergerakan ini, oh ini perkara ini. Saya bisa agendakan ini, perkara ini, kasus ini di provinsi ini, atas nama korbannya ini, atas nama terdakwanya ini, dan seterusnya. Jadi ketika yang bersangkutan konfirmasi ke saya, maka saya bisa uraikan dengan baik. Saya juga bisa arahkan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan sesuai dengan tingkatan ilmu yang saya miliki. Jadi tidak ada salahnya Saya salut kalau rekan-rekan KLPK ini, saya salut cara kerjanya, bekerja ketika selesai. Kadang ada yang mendapatkan ucapan terima kasih dan tidak. Saya bangga, artinya memang betul-betul mengarah, mengikuti arahan. Cuman kita mau rapikan lagi ini, mau tertibkan lagi bagaimana cara tadi kita ini, seluruh administrasi itu tergabung langsung ke pusat, supaya kita di sini enak menyambutnya. Kami juga ini enak menyambutnya, kerja kita terarah, hasil pasti maksimal kalau kerja kita terarah. Iya. Jadi seperti itu mungkin sudah dipaham tentang di kepolisian. Mungkin ada yang bertanya bagaimana sistem di kepolisian yang kurang dimengerti, mungkin silakan rekan-rekan. Alamatnya di mana Pak Ketua? Tadi ada dua alamat, satu di Per2 sama alamat di Komplek Intan. Mau domisili di mana nih Pak? Izin Bang, kurang jelas, diperjelas Bang. Di Pontianak ini kan ada di Jeruju satu, satu di Komplek Intan. Di mana Pak Ketua? Pakai alamat Pak Eko atau alamat saya? Jadi kan abang dua di Kalimantan. Bisa pakai ke pengadilan Bang. Saya. Iya, bisa pakai dua pengadilan. Masing-masing ambil satu pengadilan. Masing-masing ambil satu pengadilan dan gunakan alamat dua-duanya. Alamat Pak Eko, alamat abang pakai gitu. Nah, siapa? Oke, siapa Ketua? Iya, tetapi di struktur itu cuma satu yang dilampirkan. Iya. Kita belum ada terima SK-nya nih, strukturnya nanti gimana? Nanti dibuatkan. Ya. Oke. Jadi beliau ini yang siapa nih yang bantuan TNI itu, pemberi bantuan TNI, dia hanya kedudukannya selaku penasehat, tidak bisa dia terlibat selaku pengurus harian karena beliau adalah pegawai, dia adalah orang terikat dengan negara. Jangan sampai beliau korban gara-gara ketidakcermatan seperti ini. Saya terlalu mempertimbangkan. Untuk tetap tidak sama dengan kita ini sipil. Jadi tinggal satu orang lagi untuk humas, mungkin satu orang lagi Bang untuk humas. Tapi di struktur itu ada yang investigasi, ada yang deputi hukum dan HAM supaya enak kerjanya. Ya, jadi untuk di kepolisian boleh kasih semua kapan-kapan abang supaya yang tidak lewat dari pertengahan bulan saat itu masih bisa masuk kalau di kepolisian. Nah, kemudian kalau di pengadilan karena abang dua orang advokat sebagaimana saya jelaskan tadi, mohonkan pada dua pengadilan negeri dan dua pengadilan.
masing-masing kabupaten. Bisa kita sekalipun kita satu kabupaten, bisa gunakan. Mungkin alamat rumah keluarga, alamat rumah sahabat kita pakai di situ. Untuk keluar masuk surat itu ada sih tujuannya alamat kantor. Boleh dong. Ya. Ya. Oke, Pak Ketua. Terima kasih infonya. Boleh. Coba siapa lagi yang terkait dengan kepolisian ini, Pak? Yang ingin bertanya? Izin Tom, Jatim. Oke, siap lanjut. Jawa Timur, Bang Sodikin. Iya, terkait itu Pak Ketum, terkait MOU, terkait perkara yang ditangani di Polres. Kenapa itu? Itu kan saya ada 2, sudah mediasi selesai, terus yang satu juga mediasi selesai ya. Ya. Itu kalau terkait insentif tadi gimana? Jadi Izin. insentifnya itu belum ada sebelum ada MOU. Oh ya, siap. MOU itu di awal tahun. Iya. Nah, itu. Nah, kemudian satu hal yang jangan sampai dilupakan, simpan semua arsip dalam perangkat berkas. Ya, itu fotokopi nggak apa-apa Ketum ya, yang terkait selesai di mediasi itu. Iya, kalau dia fotokopi Bang suruh sahkan di terkait. Jangan sampai kita dianggap bahwasanya jadi ini Bang, dikumpul semua, kemudian dilampirkan bersama dengan surat kuasanya. Jadi tahu bahwasanya surat kuasa tanggal sekian, alur penyelesaiannya ini bukti penyelesaian. Karena itu kita laporkan semua di Kemenkumham nanti. Karena ini terkait akreditasi bukan surat menyurat, memang kita langsung menghadap. Ya, itu tapi fotokopi Pak Ketum. Fotokopi ya, yang penyelesaiannya. Iya, jadi kalau masih fotokopi, sifatnya fotokopi, suruh yang bersangkutan. Iya. Itu supaya dilegalisir supaya bagus, jelas. Oh, berarti minta ke penyidiknya, Polres ya? Iya, di Polres langsung. Oh, siap. Siap. Siap Pak Ketum, siap. Siapa lagi Bang? Terima kasih. Ya. Sama. Ada yang mungkin yang ingin bertanya terkait penanganan di tingkat kepolisian? Sudah cukup jelas? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, hal-hal yang dianggap belum dimengerti boleh disampaikan secara langsung ke saya. Saya akan sampaikan, arahkan kembali. Kemudian selain daripada itu, perlu kita ingat bahwasanya jangan pernah melakukan sebuah tindakan tanpa didasari dengan surat kuasa. Karena kemudian mengangkat surat kuasa itu adalah pelurunya kita, itu adalah senjatanya kita. Dasar kita berbuat, kalau ada surat kuasa berarti kita berbuat atas perintah undang-undang. Kalau kita tidak punya surat kuasa, nanti ada pula bahasa yang mengatakan kita ini melakukan penghasutan. Nah, kita ini provokator, provokasi orang, hasut orang ini kan sekarang itu yang muncul lagi. Oh, ini dia hasut, menghasut ini. Ini lagi yang muncul istilah hoax, itu kan sudah berkurang lagi sekarang bahasa hoax. Sekarang yang kencang lagi sekarang ini adalah provokatif dan melakukan penghasutan. Jadi ketika ada surat kuasa, saya bertanggung jawab. Ya, kalau ada surat kuasa baru dia bilang provokator, ya nanti diajari yang mana provokator, yang kayak kamu. Kasih tahu aja begitu. Ini saya perintah undang-undang loh, saya bilang. Saya dilindungi undang-undang, sampaikan saya undang-undang 16/2011. Sampaikan begitu. Jadi di sana negara akan hadir ketika kita bekerja sesuai dengan regulasi. Kemudian hasil kerja kita juga maksimal, tidak ada rasa takut. Saya jujur aja kalau teman-teman bergerak tanpa surat kuasa, jujur saya ketakutan. Ya, saya ketakutan apa? Karena ketika kader-kader ini terjebak hukum, tentu saya selaku orang tua di sini pasti saya gelisah. Karena jangan ada yang berpikir saya ini tidak memantau teman-teman. Saya jujur saja memantau dan semua pergerakan-pergerakan saya tahu semua. Iya, saya tahu karena sekarang alat kan canggih. Kita bisa tahu ini geraknya ke sana, ini geraknya ke situ. Tahu semua aku. Nah, cuma kalau tidak ada keluhan kan ngapain dibiarin? Oh, berarti kalau tidak ada keluhan berarti tidak ada masalah. Itu aja kalau saya. Nah, kemudian mulai dari surat kuasa sampai berakhirnya perkara tersebut termasuk SP2HP dikumpul semua.
supaya kita tahu hasilnya seperti apa, nanti ke depannya ada apa-apa. Kemudian salah satu pertimbangan kepada rekan-rekan juga, sesuatu apa ini perbandingan kepada rekan-rekan juga dalam menangani perkara ketika semua arsip-arsip itu disimpan. Jadi jangan lupa bahwasanya ketika fotokopi mohon diregister kepada yang bersangkutan, karena kalau tidak diregister kepada instansi terkait, berarti teman-teman harus ke kantor pos lagi untuk register, pakai materai 10.000 lagi. Nah, begitu. Karena itu salah satu syarat sahnya daripada dokumen. Nah, jangan pernah lupa selalu membangun komunikasi dengan polsek-polsek terdekat pada pemerintah termasuk pemerintah desa. Jangan pernah selalu lupa membangun komunikasi, dan tiap-tiap kantor-kantor yang dibangun, yang dibentuk disampaikan ke saya, paling tidak rekan-rekan semua punya surat keterangan domisili. Ya, surat keterangan domisili kantor. Bukan berarti karena ketika kabupaten tidak punya domisili kantor berarti kembali ke provinsinya, gitu loh. Kalau provinsi tidak punya keterangan domisili kantor berarti kembali ke pusat lah, gitu. Jadi persuratan harus semua atas nama CLPK, dan kemudian register tolong jangan pernah dilupa registernya. Nanti saya susunkan registernya. Berapa pengadilan yang mau dimasukkan provinsi Kalimantan Barat? Umpama 2. Berarti mulai dari register ini sampai nomor register sekian. Saya bisa tata bahwasanya provinsi ini memohonkan kepada dua pengadilan, berarti nomor register surat permohonan sekian. Nanti terakhirnya realisasinya seperti apa, MOU seperti apa, kirim lagi ke saya supaya saya ada arsip juga. Arsip tahu, oh ini kerja, di sini kerja. Nah, apa kendalanya? Itu kita akan bahas lagi dalam rencana tahunan, dalam rencana kerja tahunan. Apa kendalanya? Kenapa sampai tidak diterima di pengadilan situ? Alasan pihak ketua pengadilan seperti apa? Alasan di mana terbenturnya? Akan kita carikan solusi secara bersama-sama. Inilah tujuannya tadi, sehingga pengarsipan itu sangat penting. Ya, tanah-tanah yang zaman Belanda itu banyak hari ini yang punya bersertifikat, tetapi karena adanya arsip di negara, sehingga bisa dimenangkan kembali oleh pemilik yang sesungguhnya. Jadi arsip itu adalah salah satu upaya pencapaian keadilan. Itu yang harus kita pahami secara bersama. Nah, supaya ke depan jangan kita ini menyurat saja, saya akan sampaikan ke saya suratnya. Saya akan menyurat itu, saya lihat, salah tembusannya. Tembuskan ke sini bro, apa. Karena tidak semua seenaknya kita ini tembus ke sana kemari, enggak. Regulasinya jelas. Kalau perkara ini kita menyurat ke sana, berarti tembusnya ke sana. Gitu enak. Seperti Riau, sering minta pendapat. Riau, mohon izin. Kalau dia izin petunjuk, saya pak. Oh salah tembusan tambah ini. Oh ini tidak usah kasih masuk. Ini saja. Ganti pakai ini. Gini. Kurangnya ini. Oh ini tidak usah dipakai. Gitu. Kerja terarah. Medan gitu. Saya tahu semua. Termasuk Jawa Timur. Jawa Timur bersurat. Gini. Saya kasih. Nah, kalau Jawa Timur tidak terlalu saya arahkan. Karena memang pengalaman di konsumen sudah kerja. Tinggal dipoles-poles aja. Apalagi beliau kan sudah semester akhir juga. Sudah PKPA juga. Nah. Tinggal rekan-rekan sekalian. Sampaikan, janganlah pernah sungkan-sungkan bertanya ke saya, ya. Sampaikan saja, saya akan jawab. Tapi kalau ini tadi yang saya dengar ini yang paling kacau otak saya ini, kalau bilang izin tuh filenya tolong dikirim kembali, aduh kacau betul otak aku ini orang ini, betul-betul ini orang ini. Aku bilang sudah, aku baik-baik lagi sama kau susahi lagi aku, ya. Ada yang sampai 3 kali saya kirim file KTA dengan sertifikatnya. Kenapa itu barang tidak dicetak? Harganya cuma 25.000 loh. 20.000 KTA, 5.000 sertifikat. Apa ruginya orang dengan masa gitu? Nah, sekarang saya buat aturan. Yang hilang filenya untuk dapatkan file itu kembali, maka didenda harus bayar 300.000. Kenapa tidak ampun kalau begini? Supaya dia serius. Bukan kita kejam dan bukan mau memeras. Tapi ini sepertinya, kalau dibiarin tidak ada sanksinya, ini main-main pula mereka ini. Saya kebingungan ini. Ada yang sampai berapa kali Dian? Ada yang sampai berapa kali? Saya kirimkan filenya. Jadi itu tolong diperhatikan. Begitu masuk di WA, usahakan cari printing, jasa percetakan, supaya dicetak keluar. Karena tidak ada kekuatan kita kalau ini barang tidak tercetak. Kalau dia masih di HP, lemah. Karena di HP itu bukan kartu namanya. Mana KTA-mu? Ini bukan kartu, ini KTA, ini namanya file. Paham enggak itu bahasa? Ini bahasa loh. Ini apa ini? Nah, gitu caranya. Mana sertifikatmu? Ini sertifikat, ini layar HP, ini bukan sertifikat, ini file sertifikat. Ini kan harus ditahu semua ini. Jadi kita kalah menang dalam pertarungan itu hanya bahasa saja. Ya kalau kita pandai memoles bahasa, memahami bahasa itu maknanya apa dan kita buat sesuai dengan makna dan tujuannya, maksud dan tujuannya, kan nggak bisa kita dikalah. Nggak ada celahnya kita. Gini aja kita. Jadi itu yang saya harap kepada semua rekan-rekan.
genjot ini tadi, bagaimana kita tadi memberi. Terlepas dari itu, jangan pernah lupa melakukan pengawasan terhadap lingkungan. Kita ini adalah kontrol sosial terhadap lingkungan. Punya hak gugat kepada negara. Ketika negara mengeluarkan sebuah aturan perundang-undangan terhadap lingkungan yang bersifat tidak memberikan manfaat, bahkan mendatangkan kerugian kepada halayak ramai, kita punya hak gugat. Nah, itu yang negara terbaik. Perusahaan-perusahaan melakukan kejahatan lingkungan, somasi dia. Somasi, sudah kau somasi dia tidak mau, hantam di LH. Melakukan pembiaran. Dinas Lingkungan Hidup, jangan mau kerjasama dengan pemerintah yang jahat. Lawan dia. Saya bertanggung jawab dengan kementerian. Ya. Kalau ada perusahaan ngeyel, somasi. Somasi itu 3 kali ke somasi, dengan jarak, dengan tenggang waktu 3 kali 24 jam, tidak ada respon, langsung somasi DLH-nya. Ambil dokumentasi bahwasanya kamu digaji negara, tetapi kau tidak bekerja. Apa gunamu? Suruh buat surat pernyataan sikap untuk mundurkan diri. Sampaikan, masih banyak orang di Indonesia yang bisa gantikan Anda. Anda ini tugasnya hanya menghabiskan uang negara. Sampaikan begitu, jangan takut-takut. Kalau dia banyak bicara, telepon saya. Nanti saya maki-maki dia. Kita ini setengah mati tertibkan lingkungan, Pak. Tidak ada gaji kita dari negara. Mereka itu digaji. Anak istri mereka makan uang haram itu dari negara itu, karena mereka tidak kerja. Ya, jadi, tegasi hal-hal yang perlu kita tegas, dan berlemah lembut, tanamkan sifat kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kepada kita. Mungkin cukup sekian rekan-rekan sekalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Jangan lupa melampirkan alamat masing-masing. Yang ada waktunya untuk membuka rekening, silahkan buka rekening. Tidak usah buka NPWP, cukup kita bayar pajak di pusat. Kalaupun banyak menggelembungan pajak kita, maka kita ramah-ramah pikul ini pajak. Kemudian, kalaupun hari ini tidak ada rekeningnya, tiba-tiba mendesak masuk. Itu rekening cuma paling 2 jam menghadap. Sama-sama benar ke sana selesai. Bawa SK-nya, lampirkan SK Menkumham, kemudian bawa SK kepengurusan, perlihatkan bawa KTP-nya, jangan lupa bawa KTP-nya, sampaikan, saya ini, itu namanya Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan Pencari Keadilan. Karena kalau bukan nama panjang itu dipakai, tidak valid. Karena saya kemarin sempat kurang lebih 2 jam saya diteler, karena semua nama diuji coba untuk masuk, ternyata setelah nama panjang, pemilik rekening Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan Pencari Keadilan baru valid datanya. Ya, jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi mungkin inilah penyampaian saya terkait bagaimana tata cara permohonan pengajuan pemberian bantuan hukum. Adapun hal-hal yang tidak dimengerti ataupun ketika mengajukan dan terjadi kendala-kendala mohon disampaikan kepada saya. Nanti kita akan cari kembali sama-sama untuk mencari kembali solusi agar permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan terhadap instansi-instansi terkait bisa kita atasi secara bersama-sama. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah perhatian besar bagi kita semua ke depan, bagaimana kader-kader CLPK ini bisa bekerja dengan lebih baik lagi, sehingga hasil-hasil kerja kita ini semakin maksimal, dan kita akan menjadi petarung hukum yang profesional, tangguh, punya elektabilitas tinggi, dan disegani di mana-mana ya, bukan disegani, ditakuti, tetapi paling tidak setiap kita datang kepada instansi, mereka terbuka, melemparkan senyum, untayan senyum kepada kita semua. Jadi target, terutama kota-kota besar ini, saya setelah Rakernas ini, setelah selesai perkara perdata saya di Jambi, saya akan merapat ke ibu kota Jabodetabek, melakukan sidak dan investigasi bersama dengan para pengurus-pengurus provinsi. Karena sekarang Jambi ini saya sisir, masih ada surat yang belum masuk, kurang lebih 20 lagi. Saya akan sisir semua industri, kemudian sesudah saya sisir, saya respon, saya langsung somasi DLH, apapun tanggapannya urusan dia, yang jelas saya melaporkan mereka di Gakum Kementerian, biar mereka dipecat dan urusan saya. Begini rekan-rekan, jadi mungkin sementara itu penyampaian saya, pembahasan kita pada malam ini, hal-hal yang perlu kita bahas secara bersama-sama, boleh sampaikan ke saya, ketika ada kendala-kendala sampaikan ke saya, nanti kita akan carikan solusi bersama. Demikian penyampaian saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala